aplikasinya seperti ini ya, seperti Al-Quran gitu. Kita misalkan buka Al-Fatihah nih. Nah, seperti itu aplikasinya ya. Nih, ada bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi media dalam pembelajaran PAI. Ya, sebelum masuk kepada materinya, di sini saya selaku moderator ya akan sekaligus pemateri akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Adila Sanga. Yang kedua ada Wahyuni Tirta Dewi. Dan yang ketiga ada Nenden Oktaviani. Oke, langsung masuk saja kepada materinya. Pengertian media pembelajaran. Media berdasarkan asal katanya berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara. Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara mengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resource dan penerimaan informasi atau receiver. Pengertian tentang media selaras dengan definisi media pembelajaran atau instruksional media yang dikemukakan oleh Heinig dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Untuk selanjutnya ada aplikasi media dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat menggunakan media audio yaitu misalnya dengan menggunakan media tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi ayat Al-Quran atau hadis, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkan. Selanjutnya ada media pembelajaran akhlak. Media pembelajaran akhlak mencakup nilai suatu perbuatan, sifat-sifat terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam, membicarakan berbagai hal yang langsung ikut mempengaruhi pembentukan sifat-sifat pada diri seseorang. Maka ada beberapa media pembelajaran yang dapat membantu pencapaian pembelajaran akhlak, antara lain yang pertama yaitu melalui bahan bacaan atau bahan cetak. Yang kedua melalui alat-alat audio visual. Yang ketiga melalui contoh-contoh kelakuan. Yang keempat melalui media masyarakat dan alam sekitar. Selanjutnya yang ketiga ada media pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih, media yang sering digunakan adalah media bahan cetakan seperti buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian media suara yang didengar, sebenarnya masih ada media yang bisa memperjelas pemahaman peserta didik. Misalnya untuk memahami jenis dan bentuk transaksi ekonomi tertentu. Biasa digunakan media video yang menceritakan berbagai macam transaksi ekonomi. Bahkan bisa digunakan media yang bersumber dari lingkungan, misalnya bank, pegadaian, pasar, modal, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hendaknya pendidik menyiapkan bermacam-macam alat peraga dan menggunakannya di mana saja. Dalam menguraikan peristiwa hijrah Nabi misalnya, pendidik dapat menggunakan slide atau film yang tersedia, memperdengarkan rekaman tentang drama yang sering diputar dari pemancar radio pada hari besar Maulid, hijrah Nabi maupun Isra Mi'raj. Untuk selanjutnya ada program aplikasi dalam pembelajaran PAI.
Yang pertama ada program Al-Quran Flash ya. Program ini adalah mushaf Al-Quran digital yang dapat dibaca dan dibuka seperti ketika membaca mushaf Al-Quran, sebagaimana biasa yang dilengkapi dengan ayat-ayat yang berwarna-warni sebagai petunjuk hukum bacaan tajwid. Program ini sangat berguna bagi guru yang akan mengajarkan membaca Al-Quran di kelas secara klasikal. Langkah-langkah penggunaannya ya, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada copy file Al-Quran Flash Tajwid dalam satu folder. Yang kedua, klik icon pada folder tersebut. Yang ketiga, dan akan terbuka jendela seperti di bawah ini ya, yang ini nih. Kemudian kalau setelah terbuka, carilah ayat Al-Quran yang akan dibaca dengan meletakkan kursor di pojok flash Al-Quran untuk membuka lembaran mushaf. Selanjutnya ada program Al-Quran in Word. Program Al-Quran in Word adalah program penulisan teks ayat Al-Quran lengkap dengan harokat dan terjemahannya dalam beberapa bahasa yang diaplikasikan pada Microsoft Word ya. Langkah-langkah penggunaannya, install program Al-Quran for Microsoft Word di komputer atau laptop. Yang kedua, sebelum instalasi, tentukan bahasa terjemahan yang akan digunakan. Yang ketiga, setelah sukses, buka program Microsoft Word dan lihat di toolbar kanan atas icon tuliskan Adds In dan klik. Akan muncul seperti gambar di bawah. Yang keempat, tentukan ayat dan posisi ayat yang akan ditulis serta tentukan pula teks yang akan digunakan. Apakah ayat dengan terjemahan atau ayatnya saja? Yang terakhir, setelah ayat yang dipilih sudah tampak pada layar Anda, kemudian sesuaikan ukuran font ayat dan terjemahannya dengan teks Anda yang di Microsoft Word dengan cara memblok ayat dan mengubah font size. Oke, sebelum kepada sesi tanya jawab dan penyampaian berakhir, di sini saya akan mempraktekkan dua aplikasi itu ya, yaitu Al-Quran digital dan Al-Quran for Microsoft Word ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kan ada filenya ya. Ini ada Al-Quran Flash yang tadi Al-Quran Flash digital, dan ini ada Al-Quran for Microsoft Word 64 bit ya. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Al-Quran Flash. Jadi seperti biasa di sini kalian harus mendownload aplikasi terlebih dahulu ya. Mudah sih cara downloadnya, yaitu kalian tinggal cari saja di Google Quran Flash atau Quran for Microsoft Word ya. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Oke, di sini ada aplikasi Quran Flash-nya ya ini. Saya sudah menginstalnya ini. Kita buka saja, kita lihat seperti apa aplikasinya. Tunggu dulu sebentar. Jadi aplikasinya seperti ini ya, seperti Al-Quran gitu. Kita misalkan buka Al-Fatihah nih. Nah, seperti itu aplikasinya ya. Ini ada bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya tuh. Ya, aplikasinya seperti ini sih, bisa read, baca, listen, didengarkan nih. Kita langsung lanjut saja ke Al-Baqarah. Dan dia akan terbuka sendiri ya, Al-Imran misalnya. Nah, oke seperti itu. Di sini juga ada juz per juznya ya nih, juz 30. Tuh, kita langsung masuk ke juz amma ya, amma yatasaalun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Quran for Microsoft Word ya. Di sini kalian tinggal buka saja aplikasi Microsoft Word-nya. Apabila aplikasi yang tadi sudah diinstal ya, Quran for Microsoft Word, maka akan muncul di toolbar kalian itu seperti ini nih ya, Al-Quranul Karim. Saya tekan saja ya, Al-Quranul Karim. Tuh, ada tombol menunya ya, ada suratnya, ayatnya, dan ini oleh dokumen tuh apa maksudnya? Kita kayak mengkopaskan ke dokumen kita nih. Kita misalkan Al-Fatihah ya, ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita orek saja ke dokumen dan hasilnya akan muncul langsung instan ya. Aplikasinya akan muncul dan tulisannya akan muncul secara instan gitu di dokumen kita tuh. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan
materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya, dari kelompok 9. Sekali lagi cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.